Hai guys, jadi kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang luka bakar. Pertama-tama kita masuk pada definisi. Jadi luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik dan juga radiasi. Selanjutnya, etiologi. Luka bakar dapat disebabkan oleh panas, sinar ultraviolet, sinar X, radiasi nuklir, listrik, bahan kimia, dan juga abrasi mekanik. Luka bakar yang disebabkan oleh panas api, uap, atau cairan yang dapat membakar merupakan hal yang lazim dijumpai dari luka bakar. Masuk pada patofisiologi. Jadi, termal atau panas terjadi pada kerusakan kulit, penguapan meningkat, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah kapiler sehingga terjadi ekstravasasi cairan tubuh. Ekstravasasi cairan tubuh menyebabkan tekanan onkotik menurun. Hal tersebut menyebabkan cairan ekstravaskuler menurun sehingga terjadi hipovolemia dan hemokonsentrasi karena volume cairan menurun. Itu juga menyebabkan gangguan sirkulasi makro sehingga terjadi gangguan perfusi organ penting atau otak. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang muncul pada luka bakar yaitu sesuai dengan kerusakannya. Pada grade 1 terjadi kerusakan pada epidermis, kulit menjadi kering kemerahan, terasa nyeri sekali dan sembuh 3-7 hari, serta tidak ada jaringan parut. Pada grade 2, terjadi kerusakan pada epidermis dan dermis, terdapat vesikel dan edema subkutan, luka menjadi merah, basah, dan mengkilat, serta terasa sangat nyeri dan sembuh dalam 28 hari tergantung komplikasi infeksi. Kemudian pada grade 3 yaitu terjadi kerusakan pada semua lapisan kulit dan tidak ada nyeri. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada luka bakar. Pertama, pemeriksaan laboratorium yaitu untuk memeriksa hemoglobin, hematokrit, trombosit, SDP, dan juga GDA. Kemudian dapat juga dilakukan foto ronsen dada, yaitu untuk membantu memastikan cedera inhalasi asap, dan juga dapat dilakukan EKG. Sekarang masuk pada pengkajian. Jadi menurut Luqman dan Sorensen tahun 1993, data pengkajian tergantung pada tipe, berat, dan permukaan tubuh yang terkena, antara lain, yang pertama adalah aktivitas atau istirahat dengan tanda penundaan kekuatan, tahanan, keterbatasan rentan gerak, dan perubahan tonus. Yang kedua, sirkulasi dengan tanda hipotensi atau shock, perubahan nadi distal pada ekstremitas yang cedera, kulit putih dan dingin atau shock listrik, edema jaringan, dan distripnia. Yang ketiga, integritas ego dengan tanda dan gejala kecacatan, kekuatan, dan menarik diri. Dan keempat ada eliminasi dengan tanda diuresis, haluaran urin menurut fase darurat, penurunan mobilitas usus. Yang kelima, makanan atau cairan dengan tanda edema jaringan umum, anoreksia, mual, dan muntah. Yang keenam, neurosensori dengan gejala area kebas dan kesemutan. Untuk tanda perubahan orientasi, afek, perilaku, aktivitas kejang, paralisis atau cedera aliran listrik pada aliran saraf. Yang ketujuh ada nyeri atau kenyamanan dengan gejala nyeri dan panas. Yang kedelapan ada pernapasan dengan gejala cedera inhalasi atau terpajan lama. Dan untuk tanda, ada serak, batuk, sianosis, jalan nafas atas stridor, bunyi nafas gemiricik, ronkisikrit dalam jalan nafas. Yang kesembilan, ada keamanan. Dengan tanda destruksi jaringan, kulit mungkin coklat dengan tekstur. Masuk pada diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah kerusakan integritas kulit, jaringan,
berhubungan dengan faktor mekanis. Untuk keluaran keperawatan, dengan kriteria hasil ada dengan elastisitas meningkat, perfusi jaringan meningkat, dan kerusakan jaringan menurun, serta adanya kerusakan lapisan kulit menurun. Selanjutnya, untuk intervensi keperawatan yaitu perawatan luka. Kemudian masuk pada diagnosa yang kedua, yaitu risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan perdarahan, ditandai dengan terjadinya luka bakar. Untuk kriteria hasil yang pertama yaitu adanya asupan cairan meningkat, kemudian kelembapan membran mukosa meningkat, asupan makanan meningkat, serta tekanan darah dan juga nadi membaik. Dan untuk intervensi keperawatannya yaitu manajemen cairan. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera kimiawi atau luka bakar. Untuk keluaran keperawatan, dengan kriteria hasil, adanya kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, wajah meringis menurun, dan kesulitan tidur menurun. Dengan intervensi keperawatannya yaitu manajemen nyeri. Kemudian masuk pada diagnosa keperawatan yang keempat, yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi akibat inhalasi asap. Untuk kriteria hasil yang pertama, kapasitas vital meningkat, tekanan inspirasi dan ekspirasi meningkat, serta frekuensi napas membaik. Dan untuk intervensinya yaitu pemantauan respirasi. Baiklah, sampai di sini pembahasan singkat tentang materi luka bakar dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.